Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Asril Ode dari kelas MLMD. Saya akan membahas tentang harapan pelanggan. Pelanggan internal. Kepuasan bagi pelanggan internal dapat menentukan kualitas pelayanan kepada pelanggan. Adapun harapan-harapan dari pelanggan internal diantaranya sebagai berikut. 1. Kebersamaan dan kerjasama jauh lebih baik daripada bekerja sendiri. 2. Struktur, sistem, dan prosedur kerja yang jelas dan efisien. 3. Kualitas kerja. 4. Hubungan kerja. 5. Imbalan. Pelanggan eksternal. Dengan mengetahui keinginan para pelanggan, maka bisa dirancang produk yang mempunyai kemampuan jual. Harapan pelanggan eksternal sebagai berikut. 1. Kemudahan dalam memperoleh barang atau jasa. Meliput bukti fisik dapat diartikan sebagai penampilan fasilitas fisik, peralatan, personil, dan materi komunikasi jenis-jenisnya. A. Toko serba-serbi, OSS, One Stop Shopping. Dari A sampai Z lengkap, ada semua seperti supermarket, toko serba, mall, dan sebagainya. B. Gedung properti pola pelayanan, OSP, One Stop Building, seperti kompleks elit, apartemen, mall, dan lain-lainnya, di mana di dalam properti tersebut terdapat berbagai fasilitas, diantaranya lembaga pendidikan, tempat bermain anak, tempat penitipan anak, supermarket, fitness, lapangan jogging, restoran, kafe, klinik, hotspot, kolam renang, laundry, salon, dan lainnya, sehingga tidak perlu mencari keluar area gedung tersebut. Pola layanan OSS, One Stop Service, atau 24 jam, sehingga tidak perlu langsung ke pusat atau menunggu waktu antrian, dan bisa dilakukan kapan saja dengan waktu 24 jam melalui internet, SMS, ATM, mesin, telepon, dan toko yang beroperasi 24 jam. Contohnya, 1. Pendaftaran NPWP, kantor pajak bumi dan bangunan via website. 2. Transaksi perbankan via mobile banking atau internet banking atau SMS banking serta mesin deposit. 3. Transaksi dan pelayanan 24 jam seperti Circle Key atau transportasi online. D. Pola jemput bola menggunakan kendaraan dengan mendatangi dan mendekati tempat sasaran atau pelanggan berkumpul seperti dekat dengan perumahan, kantor, sekolah, atau mall atau pusat perbelanjaan. Contohnya, 1. Mobil keliling polisi kota Manado menyelenggarakan pelayanan perpanjang SIM di beberapa ruas jalan strategis. 2. Mobil kantor pos menyelenggarakan pelayanan di depan kampus-kampus atau pusat keramaian lainnya. E. Membuka jaringan dan kantor cabang di seluruh kota besar. Contohnya, 1. Adira Finance memiliki 240 cabang tersebar di Indonesia. 2. Federal International Finance memiliki 130 cabang dan 250 cabang pembantu. Pelayanan satu atap untuk beberapa jasa pelayanan. Pola pikir penyelenggara terpadu satu atap. Seluruh unit memberikan pelayanan di pusat pada satu tempat atau satu pintu, sehingga memudahkan masyarakat untuk mengakses pelayanan yang dibutuhkan. Contohnya, 1. Samsat untuk melayani perpanjang dan pembuat BPKB, bea balik nama kendaraan STNK. 2. Kantor pos selain melayani keperluan pengiriman surat juga sebagai menyediakan layanan online, payment, bayar listrik, telepon, dan lain-lain. 2. Persyaratan kualitas barang atau jasa. Perusahaan memiliki jaminan mutu dengan mengacu International First Standardization, standar uji ISO, standar mutu internasional, misalnya produk makanan, obat, kosmetik berlabel Depkes, BPOM, dan lain-lain. Ya, harga yang kompetitif. Harga produksi dan jasa bersaing dengan pelayanan yang baik, memberikan harga yang termahal hingga terendah, adanya sistem paket, diskon, special price, member card, buy one get one, dan lain-lain. 4. Cara pelayanan yang tepat, cepat, dan ramah. Pelayanan cepat diartikan ketersediaan beberapa nomor telepon atau nomor extension perusahaan, ketersediaan buku panduan, brosur, ketersediaan beberapa loket, teller, dan customer service. Ramah dalam komunikasi yang efektif apabila pelanggan dapat mengerti akan apa yang disampaikan para frontline staff secara profesional dan kompetensi, serta memiliki kredibilitas reputasi dalam menciptakan kepercayaan pelanggan. Keamanan pelanggan akan merasa aman apabila perusahaan jujur dalam melayani serta perilaku sopan santun. 5. Pelayanan purna jual sebagai jaminan dan tanggung jawab. A. Terhadap suatu barang, jaminan
penggantian dengan barang yang sama, kualitasnya, harganya sama. Produknya juga barang yang rusak belum sempat dipakai atau produk dalam kondisi cacat. B. Terhadap jasa, jaminan penggantian kerugian baik materi maupun penggantian dengan jasa yang sama atas kegagalan perusahaan dalam beberapa jenis, terputusnya pemberian jasa atau pemberhentian secara sepihak oleh penyedia jasa dan pembatalan sepihak oleh penyedia jasa. Tipe harapan pelanggan. Sebagai pelanggan, kita semua memiliki harapan-harapan tertentu sebelum menggunakan suatu bisnis. Pemahaman tentang harapan-harapan ini akan sangat membantu kita dalam memberikan tingkat pelayanan terhadap pelanggan yang prima terhadap pelanggan. Terdapat 4 tipe harapan pelanggan, yaitu 1. Equitable performance, yaitu penilaian normatif yang mencerminkan kinerja yang seharusnya diterima seseorang atas biaya dan usaha yang telah dicurahkan untuk membeli dan mengkonsumsi barang atau jasa tertentu. 2. Ideal performance, yaitu tingkat kinerja optimum atau ideal yang diharapkan oleh seorang pelanggan. 3. Expected performance, yaitu tingkat kinerja yang diperkirakan atau diantisipasi atau yang paling diharapkan atau disukai pelanggan. Tipe ini adalah pelanggan yang paling banyak digunakan dalam penelitian kepuasan atau ketidakpuasan pelanggan. 4. Minimum tolerable, yaitu tingkat kinerja produk atau jasa terendah yang dapat ditoleransi pelanggan. Sektor logistik dan perdagangan paling kena dampak virus corona. Liputan6.com memberitakan Ketua Umum HIPMI Jaya periode 2017-2020, Afifuddin Suhaili Kala mengatakan ada 2 sektor usaha yang sangat terdampak dari virus corona, khususnya sektor logistik dan perdagangan. Dalam 3 bulan ini ada bidang-bidang tertentu yang kena impact secara langsung. 1. Logistik, 2. Trading. Itu 2 industri yang sangat terkena dengan adanya virus corona. Barang impor yang masuk dan sebaliknya. Logistik juga dipengaruhi kosnya yang jauh lebih mahal, kata Afif setelah acara Jakarta Energy Forum 2020 dengan tema The Future of Energy di The Tribrata, Dharma Wangsa, Jakarta, Senin 2 Maret 2020. Ia pun menginginkan agar pemerintah sigap dalam menangani virus corona agar tidak berlarut-larut. Jika begitu, maka akan banyak sektor usaha lainnya yang terdampak. Jadinya mudah-mudahan bisa kita lalui supaya usaha kembali lagi normal. Karena jangan berlarut-larut, saya pikir semua industri akan kena, khususnya industri pasar modal itu pasti akan terkena dampak, ujarnya. Selain itu, untuk dunia usaha sendiri, ia mengatakan belum ada data pasti terkait beberapa persen sektor usaha yang terdampak. Namun ia memperkirakan ada 20% goncangan di sektor usaha karena corona ini. Tepatnya saya belum mendata yang pasti. Aduan ke saya untuk banyak, ujarnya. Kedati begitu, ia mengaku terkejut banyak sektor lain yang terdampak juga, seperti ketika mendengar informasi dibatalnya penerbangan umroh ke Arab Saudi karena untuk mencegah penyebaran virus corona. Jadi flight banyak yang di stop dan di cancel. Buktinya gak pernah seumur-umur umroh dilarang. Ini berarti menunjukkan keseriusan dari virus corona itu sendiri. Mudah-mudahan Indonesia kena dampak yang paling minimal, supaya industri dan pengembangan usaha tidak terlalu terkena, ungkapnya. Liputan6.com, Jakarta. Terima kasih telah nonton video ini supaya bermanfaat. Thank you.